Halo millennials, apa kabar? Pada episode kelima ini, saya mau mengangkat mengenai potret ketenaga kerjaan di Indonesia. Ini perlu juga buat Anda. Kenapa? Karena Anda sudah masuk pada usia kerja, ya. Apakah memang Anda termasuk sektor formal atau informal? Lalu bagaimana sih potretnya sehingga ke depan Anda bisa mengetahui bahwa seperti apa sehingga apa yang bisa Anda lakukan untuk kondisi tenaga kerja ini. Nah, di Indonesia tahun 2020 itu tercatat bahwa penduduk usia kerja sekitar 199,38 juta ya. Nah, 137 juta itu adalah yang angkatan kerja, yang bukan angkatan kerja adalah sekitar 61,47 juta ya. Nah, dari angkatan kerja ini kalau kita lihat ada pengangguran ya sekitar 6% ya, 6%-an pengangguran di Indonesia, ini sebelum pandemi ya. Kemudian yang bekerja sekitar 131 juta orang ya. Tetapi memang kalau kita melihat potret tenaga kerja di Indonesia itu ada yang disebut dengan sektor formal dan informal. Nah, sektor informal di Indonesia itu mendominasi cukup besar ya, justru lebih besar daripada sektor formalnya ya. Kalau sektor formal itu adalah perusahaan yang ada izin, kecenderungannya dia harus menerapkan undang-undang ketenagakerjaan, harus mentaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan sektor informal adalah sektor yang cenderung biasanya disebut dengan usaha kecil menengah ya, yang cenderung ada yang sifatnya tidak ada izin, tetapi juga sudah ada izin, tetapi biasanya masuk pada sektor informal ya. Nah, informal kita tuh sangat banyak ya, makanya kemarin ketika pandemi, yang kena duluan tuh adalah justru sektor informal khususnya adalah UMKM. Makanya ekonomi kita langsung, pertumbuhannya turun gitu. Sedangkan sektor formal karena hanya menyerap tenaga kerja yang tidak terlalu banyak, bahkan mereka tidak semena-mena langsung PHK. Tetapi kalau UMKM ya begitu mereka tidak usaha, dia tutup, langsung tenaga kerjanya tidak bekerja gitu, tidak ada aturan harus memakai pesangon gitu ya. Tapi kalau formal wajib ada pesangonnya. Nah, tetapi trennya ada yang menarik nih, bahwa sejak era milenial itu menjadi angkatan kerja, ternyata banyak usia milenial ini justru tidak mau bekerja di sektor formal. Kalaupun dia bekerja di sektor formal, itu hanya untuk pengalaman kerja, hanya mungkin 2, 3 sampai 4 tahun ya, rata-rata sih 2 tahun. Setelah itu kecenderungannya mereka ingin bekerja sendiri atau mereka dengan teman-temannya membuka usaha. Nah, ini yang tren yang berubah sama sekali gitu. Jadi, kalau kita lihat ke depan, sektor informal itu tidak bisa dikatakan sektor yang buruk. Justru sektor informal itu makin tinggi tetapi belum tentu pendapatan orang di sektor informal ini turun. Justru sekarang dengan anak milenial yang masuk pada sektor informal, itu kecenderungannya pendapatannya sudah jauh lebih baik ya. Jadi ini juga jangan disalah kaprahkan bahwa informal itu buruk, belum tentu ya. Justru sekarang organisasi yang terlalu besar itu susah sekali untuk berubah ya. Padahal kalau kita lihat dari waktu ke waktu, krisis bukannya terjadi 10 tahun sekali. Kita lihat tiap bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun ya. Walaupun krisis itu tidak disebabkan selalu keuangan global, bisa krisis dari kesehatan, bisa krisis mata uang. Nah, oleh karena itu, justru organisasi itu ke depan harus yang mudah atau fleksibel atau dinamis. Tidak bisa organisasi itu makin lama makin besar dan susah sekali untuk bergerak. Nah, ini akan punya dampak yang signifikan apabila organisasi terlalu besar tetapi tidak punya inovasi, tidak punya kreativitas sehingga tidak mudah untuk merubah berbagai kebijakan terkait dengan produk dan jasa yang akan diperjualbelikan. Ini akan mengalami kesulitan. Justru yang akan berkembang ke depan adalah organisasinya tidak terlalu besar, tetapi dia harus lebih banyak mengembangkan justru inovasi dan kreativitasnya sehingga ini yang akan lebih tumbuh dan hidup begitu ya. Dan itu kita lihat ketika pandemi banyak sekali tiba-tiba usaha-usaha kecil ini mulai tumbuh ya. Tapi yang besar tidak mudah dia merubah pola di dalam barang dan jasanya gitu. Sehingga ini juga menjadi masalah. Nah, potret tenaga kerja kita khususnya di sektor pendidikan, nah ini yang paling
masih mengagetkan mungkin para milenial ya, bahwa di kita itu dari sisi pendidikan itu masih lebih dari 40% itu masih SD ke bawah. Jadi pendidikan yang masih rendah itu masih sangat banyak ya, juga SMP itu masih banyak. Jadi hampir mungkin 60% lebih itu masih pendidikannya rendah. Makanya sektor pertanian itu masih mendominasi dari angkatan kerja di Indonesia. Hampir 29% dari angkatan kerja yang saya sebutkan tadi itu di sektor pertanian. Jadi ada sekitar 32 juta orang itu masih di sektor pertanian. Nah, inilah orang yang sebenarnya banyak memenuhi kebutuhan pangan kita tapi paling miskin. Nah, ini yang perlu mendapat perhatian baik itu dari pemerintah maupun kita sendiri ya, karena mereka harus menjadi satu skala ekonomi. Kalau kecil-kecil, dia nggak akan pernah menjadi orang yang naik kelas, selalu dia akan pada subsisten level, hanya untuk perut saja belum tentu cukup gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di sektornya perdagangan. Nah, sektor perdagangan ini mendominasi hampir kalau tadi 29%, ini sekitar 18% ya. Nah, sektor ini kalau kita lihat di sektor perdagangan, Anda bisa tahu perdagangan itu sejak era digital ya, susah sekali untuk mendapat keuntungan yang besar. Kenapa? Karena orang dengan membuka saja internet itu sudah bisa tahu harga barang yang sama yang paling murah di mana, ya kan? Kalau dulu orang dagang masih bisa untung gede, sekarang susah. Nah, oleh karena itu memang ke depan kalau kita masih sifatnya hanya dagang, mungkin margin kita nggak akan bisa sebesar dulu. Maka kita harus mulai merubah ke arah menciptakan nilai tambah. Nah, kita masih punya nih 18% dari angkatan kerja, sekitar 18 jutaan itu masih di sektor perdagangan. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi menjadi pertanyaan untuk bisa diperbaiki nilai tambahnya ya. Nah, lalu dari pendidikan juga yang menarik adalah SMK itu justru yang bisa mendapat pekerjaan lebih cepat dibandingkan SMA ya. Jadi sekarang ini sangat dibutuhkan orang yang punya skill. Kalau orang nggak punya skill itu akan lebih susah walaupun pendidikan tinggi ya. Nah, itu juga terlihat dari perguruan tinggi. Yang banyak lama menunggu pekerjaan justru orang yang di perguruan tinggi. Kenapa? Biasanya mereka generalis bukan spesialis. Yang kedua, yang dari perguruan tinggi itu kecenderungannya mereka itu tidak mau kerja apa aja. Dia maunya kerja yang sesuai dengan kesarjanaannya. Makanya pengangguran terdidik itu yang cukup banyak mendominasi di Indonesia ya. Nah, itu kalau dilihat dari angkatan kerja berdasarkan pendidikan. Jadi kalau yang D3 sampai sarjana itu relatif sangat rendah sekali di dalam komponen potret tenaga kerja kita. Tapi SD ke bawah itu yang masih besar ya. Nah, ini PR kita. PR kita kenapa? Di mana kita masuk pada yang namanya bonus demografi sampai dengan 2030. Nah, kalau kita nggak cepat melakukan perbaikan, maka kita akan ketinggalan atau tidak bisa memanfaatkan bonus demografi itu ya. Nah, yang ketiga itu adalah sektornya tadi yang kedua adalah dua perdagangan, yang pertama dari pertanian, yang ketiga adalah pengolahan ya. Pengolahan itu sama juga. Industri di Indonesia ini relatif sudah semakin turun ya, dan itu dia mendominasi nomor 3 tapi di bawah perdagangan tetap gitu. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa masih ada industri kita masih mendominasi tetapi pertumbuhannya makin kecil, jadi lama-lama bisa turun juga, apalagi kalau kita nggak bisa bersaing. Nah, disinilah sebenarnya perlu adanya skill yang semakin bagus, karena ke depan eranya bukan lagi semua harus kita produksi dalam negeri, tapi harus bicara tentang yang namanya global value chain ya. Nah, global value chain itu adalah produk kita adalah menjadi bagian dari produk di negara-negara lain ya. Oleh karena itu, kita perlu mencari celah-celah baru di dalam ekspor yang selama ini kita hanya bicara negara maju, tapi negara berkembang juga sudah menjadi potensi baru yang perlu dijajaki oleh tenaga kerja kita, juga oleh perusahaan kita yang khususnya di industri ya. Nah, gimana dengan pandemi ini? Dengan pandemi ini ternyata memang ada 4 juta orang miskin baru ya, dan juga banyak orang yang di PHK karena perusahaan sudah tidak mampu lagi bertahan, ataupun kalau bertahan hanya bisa menggunakan 50% dari
mesinnya. Jadi otomatis banyak PHK. Nah, yang PHK ini oleh pemerintah sekarang dikasih yang namanya kartu prakerja ya. Walaupun sekarang jadi dilema karena jadi kontroversi gitu ya. Tapi menurut saya sih kartu prakerja itu tujuannya bagus loh. Kenapa? Karena orang begitu di PHK, dia dikasih training yang sesuai dengan kemauan dia atau skill dia, kemudian dikasih uang untuk hidup selama beberapa bulan. Menurut saya bagus. Hanya memang mungkin modelnya yang harus diperbaiki. Kalau selama ini online, mungkin online itu susah ya. Saya aja mungkin kalau suruh belajar online belum tentu bisa langsung, apalagi yang jenisnya praktek ya. Menurut saya bisa memanfaatkan perusahaan-perusahaan untuk melatih mereka sehingga perusahaan-perusahaan ini juga dapat benefit ya, bisa milih orang untuk dipekerjakan kalau perusahaan udah bagus, atau kemudian perusahaan juga bisa diberikan insentif oleh pemerintah kalau dia mau mengajari orang-orang yang di PHK ini gitu. Jadi menurut saya kartu prakerja ini perlu dilanjutkan supaya masyarakat yang sedang di PHK ini bisa memanfaatkan ini untuk meningkatkan skill ya. Nah, oleh karena itu para millennials, Anda tuh jangan ngejar hanya kesarjanaan Anda, tapi yang harus Anda kejar justru adalah Anda sebagai angkatan kerja adalah Anda harus punya skill. Apa yang Anda maui dengan skill Anda itu Anda pilih. Jadi sebaiknya jadilah spesialis. Kalau jadi generalis itu agak susah karena Anda tidak bisa dihargai dari sisi apa ke bidang Anda yang Anda kuasai gitu ya. Apalagi generalis tuh orangnya lebih banyak gitu. Jadi potret tenaga kerja kita itu memang masih belum berubah ya. Kita sudah mengalami berapa? Presidennya udah hampir 7 kali, tetapi memang dari struktur ketenaga kerjaan kita memang belum signifikan berubah. Makanya kenapa anggaran pendidikan tuh bisa 20% ya, diharapkan dengan pendidikan angkatan kerja kita bisa berubah. Ya saya berharap sih kalian-kalian sebagai milenial beruntung karena Anda tuh termasuk yang pendidikannya sudah jauh lebih baik ya. Kenapa? Karena ketika Anda lahir orang tua Anda sudah lebih baik kehidupannya. Jadi oleh karena itu jangan sia-siakan supaya Anda menjadi angkatan kerja yang masuk dalam angkatan kerja yang berpendidikan tetapi punya spesialis ya. Itulah potret angkatan kerja di Indonesia. Semoga Anda bisa mencermati bagaimana masih banyaknya kenapa banyak orang miskin di Indonesia ya karena mereka masih dalam kondisi angkatan kerja yang pendidikannya rendah sehingga pemerintah harus menanggung yang namanya BPJS, kemudian BLT, Bansos. Nah, makanya ke depan kalau Anda sebagai angkatan kerja yang bisa menjadi bagian yang terbaik, angkatlah para petani ini supaya mereka menjadi bagian supply chain, bisa menjadi bagian global value chain di dalam perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu memang kita harus mengajak supaya angkatan kerja kita yang di bawah ini tetap bisa bekerja karena nggak mungkin kan mereka sekolah, tapi bagaimana supaya mereka ini bisa menjadi bagian perusahaan besar sehingga membentuk supply chain sehingga kehidupan mereka jauh lebih baik. Terima kasih milenial untuk kali ini ketenaga kerjaan yang saya angkat, mudah-mudahan Anda bisa memahami dan juga nantinya Anda bisa masuk angkatan kerja yang lebih baik. Salam.